Plastik. Pasti nggak ada lagi ya yang masih asing sama bahan yang satu ini. Sudah banyak banget dipakai di berbagai benda di sekitar kita. Mulai dari kursi plastik, botol plastik, operasi plastik. Bukan. Pokoknya banyak banget deh barang yang dibuat dari bahan dasar plastik. Bahkan lebih banyak dari yang kalian bayangin loh. Gak percaya? Tonton video ini sampai habis ya. Jangan skip. Plastik itu banyak jenisnya dan secara umum dikelompokkan menjadi 7 nomor kode plastik. Tapi tenang, di video ini gua nggak bakal bahas itu semua karena itu pasti panjang banget dan kalian juga nggak bakal minat nonton videonya sampai habis. Gua tahu itu. Di video ini gua bakal bahas plastik nomor kode 5, polipropilen. Kenapa? Karena menurut gua plastik ini adalah plastik yang paling spesial. Plastik polipropilen ditemukan oleh Guilio Natta pada tahun 1954. Guilio lahir pada tanggal 26 Februari 1903 di pantai barat laut Italia dalam keluarga yang bermayoritas berprofesi sebagai pengacara. Meskipun demikian, ia lebih menyukai kimia daripada bidang hukum. Guilio lulus dari Chemical Engineering at the Polytechnic of Milan pada tahun 1924 dan dinyatakan lulus sebagai pengajar di institusi yang sama 3 tahun kemudian. Dari 1936 sampai 1938, Guilio menjabat sebagai dosen tetap dan direktur pada Institute of Industrial Chemistry at the Polytechnic of Turin, dan juga menjadi dosen tetap dan direktur dari Departemen Kimia Industri pada Politeknik Milan sejak 1936. Profesor Natta memulai karirnya dengan mempelajari zat padat melalui sinar X dan difraksi elektron. Dia kemudian menggunakan metode yang sama untuk mempelajari katalis dan struktur beberapa polimer organik tinggi. Pada tahun 1953, dengan bantuan keuangan dari sebuah perusahaan kimia besar di Italia, Montecatini, Profesor Natta memperluas penelitian yang dilakukan oleh Ziegler pada katalis organologam ke polimerisasi stereospesifik, sehingga menemukan kelas-kelas polimer baru. Studi ini yang dikembangkan oleh Montecatini untuk aplikasi industri di laboratorium mengarah pada realisasi bahan termoplastik polipropilena isostatik yang pertama kali diproduksi oleh Montecatini dalam skala industri pada tahun 1957 di pabrik Ferrera. Kenapa plastik jenis ini sangat diminati? Kenapa? Ya, karena plastik jenis ini punya banyak banget kelebihan. Pertama, dia itu plastik yang densitas atau kerapatannya paling rendah di antara plastik jenis lain. Kalau densitasnya rendah, artinya dia itu ringan dan ekonomis. Ini nih contohnya. Kalian pasti udah sering kan lihat plastik kayak gini? Biasanya dipakai di tukang makanan buat ngebungkus makanan berkuah. Tapi plastik kayak gini sebenarnya cocok gak ya buat makanan? Jawabannya cocok banget. Plastik polipropilen tahan dengan reaksi kimia. Yang artinya ketika kalian simpan makanan di tempat dengan bahan dasar polietilen, nggak akan ada reaksi kimia antara makanan sama plastiknya. Jadi nggak akan ada efek samping berbahaya dari plastiknya itu sendiri. Jadi aman buat makanan. Karena tahan dengan reaksi kimia, plastik ini juga cocok banget untuk dibuat sebagai botol obat-obatan ataupun wadah makanan yang bisa dipakai berulang. Selain itu, polipropilen juga tahan panas loh. Dia baru akan melunak di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius dan baru akan meleleh di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius. Sementara kita tahu kalau suhu air mendidih itu cuma 100 derajat Celcius. Masih jauh dari suhu di mana si polipropilen ini akan melunak dan mencair. Kecuali ya kalian mau iseng mau masukin minyak mendidih ke situ ya, kan nggak bakal juga ya. Jadi buat makanan plastik ini aman banget. Terus kan tadi katanya plastik polipropilen densitas atau kerapatannya rendah. Artinya plastik jenis ini gampang rusak dong. Enggak juga loh. Kalian perlu tahu kalau plastik polipropilen justru adalah salah satu jenis plastik yang ulet. Contoh lagi nih ya, ini botol shampoo. Botolnya itu sendiri terbuat dari bahan polietilen. Atau lebih tepatnya HDPE, High Density Polyethylene. Tapi tutupnya ini dibuat dari bahan yang berbeda dari botolnya. Tutupnya ini dibuat dari bahan polipropilen. Kenapa? Karena plastik jenis ini tuh ulet, kuat, liat, dan tidak cepat rusak. Buktinya, dia bisa dibuka tutup terus menerus dan gak rusak-rusak. Pernah gak sih kalian beli shampoo gitu kan, atau botol kecap yang model kayak gini, terus tutupnya rusak sebelum isinya habis? Jarang banget kan ya, kecuali ya kalian makainya berlebihan gitu, kasar,
lain lagi lah ya. Kuat. Plastik jenis ini juga sering digunakan untuk strapping. Sesuai dengan namanya, strapping digunakan untuk mengamankan paket atau menahan tumpukan. Kalau digunakan untuk menahan tumpukan, artinya bahan pembuat strap itu harus kuat. Oke, jadi kita coba review ya, apa aja sih kelebihan PP? Pertama, dia punya densitas yang rendah. Dua, dia tahan reaksi kimia. Tiga, dia tahan panas. Empat, dia ulet. Dan lima, dia kuat. Jadi dari sini kita tahu ya, kalau plastik jenis PP, polipropilen ini punya banyak kelebihan. Dan wajar banget kalau tingkat produksinya begitu tinggi. Kita udah bahas siapa sih penemu propilen, apa kelebihannya propilen, tapi kita belum bahas nih, propilen itu dipakai di mana aja ya. Banyak guys. Pertama, contohnya packaging atau pengemasan barang ya. Kalau kalian suka beli makanan di supermarket tuh kan kue-kue, ciki-ciki gitu, itu bungkus makanan mengandung propilen, polipropilen. Wadah makanan yang sering dipakai berulang kali tuh, misalkan kayak misting ya, misting tempat makanan, Tupperware, itu kode kelima, polipropilen. Di barang sehari-hari, mungkin kalian punya sapu mungkin yang dari plastik atau peralatan plastik lainnya deh, yang cepitan segala macam itu dari polipropilen juga, polipropilen juga. Kursi plastik, bahkan kursi stadion tuh kalau kalian suka nonton bola, di stadion banyak banget ya kursinya, itu juga dibuat dari bahan polipropilen loh. Di bidang medis, suntikan ya, kalau kalian di dokter disuntik itu plastik, bahan suntikannya dari polipropilen juga, ataupun tabung kecil atau tabung obat yang dari plastik itu dari polipropilen, karena kita tahu kan tadi polipropilen itu tahan reaksi kimia. Di otomotif, mungkin kalian punya mobil, kalian lihat dashboardnya dari plastik, itu plastik polipropilen. Atau mungkin mobil yang gak terlalu mahal gitu ya, itu body partnya mungkin bagian depannya itu juga dari polipropilen. Spion luarnya polipropilen. Banyak banget ya. Sekarang kita tahu kalau penggunaan plastik itu sangat luas di berbagai bidang, begitu ekonomis dan multifungsi. Tapi kalian harus sadar akan bahaya limbah plastik yang mengintai. Produksi plastik yang terus meningkat membuat jumlah limbah plastik pun semakin bertambah. Menurut KLHK, Indonesia telah menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Apabila diperkirakan 20% dari jumlah sampah tersebut adalah limbah plastik, maka limbah plastik di Indonesia mencapai 13,56 juta ton pada tahun 2020 saja. Jumlah yang sama sekali tidak sedikit. Bahkan sebuah studi memperkirakan bahwa 1,3 miliar ton sampah akan mencemari lingkungan pada tahun 2040. Sangat mengerikan. Kita, yaitu saya dan kalian, semua harus memulai bertindak agar sampah ini tidak terus mencemari bumi kita yang tercinta ini. Reduce, reuse, recycle. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan kembali barang plastik yang masih dapat digunakan. Dukung gerakan mendaur ulang plastik di sekitarmu. Setiap tindakan kecil yang kita perbuat akan berdampak besar apabila kita bergerak bersama-sama. Oke, closing. Plastik polipropilen merupakan polimer sintetis yang ditemukan oleh Guilio Nata pada tahun 1954. Plastik jenis ini memiliki banyak sekali kelebihan yang membuatnya dapat digunakan secara luas pada berbagai bidang dan berbagai kebutuhan. Namun, dari kelebihan dan kegunaannya yang sangat membantu kemudahan hidup manusia, terdapat bahaya yang mengintai dari limbah plastik. Apabila kita tidak segera membatasi penggunaan plastik, limbah plastik akan terus menumpuk dan mencemari bumi yang kita tinggali ini. Saya Ferry, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.